mulai itu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu hari ini. Kita belajar tadi ketua kelas disiapkan. Ditutup siap kepada guru hormat gerak jaga gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman sabis qalbi ala inika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang Ananda. Siang guru. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Cuaca di luar sangat cerah sekali. Apakah kalian hari ini bahagia? Bahagia. Insya Allah. Ada yang lagi sedih? Enggak, alhamdulillah. Ya minimal apapun yang terjadi, kita tetap harus bersemangat. Mudah-mudahan dalam 2 jam ke depan kita bisa saling menularkan kebahagiaan, keceriaan, minimal 2 jam pelajaran ke depan. Oke? Nah, hari ini kalian ketemu lagi sama Bu Dini. Kita belajar yang namanya akuntansi dengan materinya adalah tentang jurnal. Minggu kemarin ada yang masih ingat pelajaran kita sampai di mana? Tentang Nadia? Tentang jurnal umum. Ya, kita masuk pada pengertian jurnal umum. Nah, sekali. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran, apakah hari ini semuanya hadir? Nihil? Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Aidil sama Kiki. Aidil apa kabar? Sakit. Sakit. Oke, semoga Aidil minggu depan bisa melanjutkan pelajarannya, bisa hadir bersama kita di sini. Lalu berikutnya Kiki kenapa? Kiki bocor Pak. Itu satu hal yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang hadir hari ini semuanya sehat, bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, tadi Nadine sudah bilang kalau minggu kemarin pelajaran kita itu sampai di jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Siapa yang bisa mengulang apa itu jurnal umum? Siapa? Mila? Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Ada yang bisa menyempurnakan? Nazifah? Jurnal umum adalah pencatatan transaksi yang berpengaruh pada aset, liabilitas, dan ekuitas pada perusahaan. Ya, benar sekali. Jadi jurnal itu adalah pencatatan. Jadi kalau jurnal umum itu adalah pencatatan setiap hari, yang mana pencatatan atau transaksi yang terjadi itu berpengaruh pada aset, liabilitas, ekuitas. Pendapatan itu apa bahasa akuntansinya? Income. Kemudian expense. Apa itu expense? Beban. Jadi mulai dari sekarang kita biasakan untuk menggunakan istilah akuntansi itu tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga istilah bahasa asing atau bahasa Inggris. Ya, boleh-boleh aja. Jadi nanti orang bilang aktiva, harta, kita tidak lagi menggunakan itu, tapi kita sudah memfamiliarkan telinga kita dengan istilah asing, yaitu assets, liabilities, kemudian equity atau ekuitas, kemudian income, kemudian expense. Nah,
materi hari ini kita masuk pada mekanisme. Untuk materi sekarang kita masuk pada jadi pada materi sekarang kita masuk pada konsep debit dan kredit. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti Ibu akan menayangkan video. Jadi setelah Ibu tayangkan, kalian tonton. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menonton video dan nantinya melakukan diskusi, kalian mampu menyusun jurnal umum dari transaksi pada perusahaan jasa. Nah, sekarang Ibu tayangkan terlebih dahulu. Dari tayangan video yang barusan Ibu putar itu apa yang bisa kalian simpulkan atau apa yang bisa kalian ambil inti dari video yang ditayangkan barusan? Kita harus teliti dalam mencatat transaksi. Ya, kita harus teliti dalam mencatat transaksi. Terus ada lagi? Hanya satu? Apa lagi? Memahami. Ya, Anggun? Memahami transaksi pencatatan berurutan. Ya, itu yang paling penting. Jadi dalam melakukan pencatatan atau membuat jurnal umum itu kita harus paham terlebih dahulu yaitu fungsi dari jurnal umum. Nah, fungsi dari jurnal umum itu ada 5. Nah, jadi fungsi dari jurnal umum itu ada 5. Yang pertama adalah record. Record itu artinya adalah kita mencatat, kita melakukan pencatatan. Jadi apapun transaksi yang terjadi itu apakah terhadap akun aset atau liabilities, kemudian ya, dan juga income serta expense. Nah, kita harus tahu itu. Jadi pengaruhnya kemana? Itu maksudnya analisis. Berikutnya adalah informatif. Jadi transaksi yang ada itu setelah kita catat dapat memberikan pengaruh, dapat memberikan informasi kepada kita bahwa transaksi itu mempengaruhi dengan akun-akun yang ada. Jadi Ibu sudah menjelaskan minggu kemarin tentang akun-akun itu, pengelompokan akun ada 5. Tadi ada aset, ada liabilities, ada likuiditas, income, dan expense. Nah, ini adalah aturan debit kredit serta saldo normalnya. Oke, nah kemudian ini sistematika pencatatan. Dan contoh soalnya itu ada pada bahan ajar yang sudah di-share di grup WhatsApp kalian. Nah, sekarang pekerjaan kalian adalah kita bekerja, kita masuk pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Silahkan duduk berkelompok. Silahkan duduk berkelompok ya. Kemudian kalian kerjakan tugas soal yang ada pada LKPD kalian. Ibu beri waktu 5 menit. 5 menit atau 10 menit? 10. Oke, silahkan.
Kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Ayo, kelompok siapa yang akan mempresentasikan? Oke, masih belum selesai. Kelompok siapa? Kelompok Diana. Kelompok Diana atau kelompok Melan? Kelompok siapa? Diana, Melan. Kelompok Anggun atau kelompok Nazifa? Diva. Oke. Silahkan Ananda. Oke, ya, lanjut aja. Cari soalnya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazifa Fairuz Yusri dari kelompok 1. Saya Yudhya. Saya Yudhya. Kami akan membacakan analisis kami tentang kasus 1 dari perusahaan Novi Salon dan Spa. Berikut transaksi yang terjadi pada tanggal 2021 November tanggal 1. Transaksi yang terjadi adalah Elvi menyetorkan uang senilai 50 juta ribu untuk modal awal usahanya. Maka ditulis pada jurnal umum kas dan modal sebanyak 50 juta ribu 50 juta di debitur. Pada tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta, maka dituliskan pada jurnal umumnya beban gaji di sebelah debit sebesar 5 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 5 juta. Sekian analisis dari kelompok 1. Jika ada salah dan salah kata kami minta maaf. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil presentasi kelompok Nazifa ada yang berbeda? Sama seluruhnya? Sama. Oke. Jadi satu hal yang harus diperhatikan itu adalah Ananda saat menyebutkan angka. Ya, jadi jangan jadi kebiasaan membaca 5.000 juta atau 1.000 juta. Oke, itu mungkin hal yang sepele tapi itu sangat penting. Jadi membacanya adalah misalnya kalau dia 100 juta apa tadi 1.000 juta berarti dia 1 juta. Nah, 1 juta. Jadi biasakan membaca nolnya ada berapa. Kalau nolnya ada 6 biasakan membaca seperti itu. Oke, paham Ananda? Nah, jadi sampai di sini kalian sudah paham, sudah bisa untuk menyusun jurnal umum. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama Harus teliti. harus teliti. Yang kedua, pencatatannya harus berurutan. Yang ketiga, menganalisis transaksi. Jadi analisis di sini adalah kita tahu pengaruh bertambah dan berkurangnya itu ke akun yang mana. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Minggu depan itu kita akan membahas tentang memposting dari jurnal umum ke buku besar. Oke, jadi minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke buku besar. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.